Gue lumayan yakin, terlepas dari apapun agama kalian, kalian pasti tahu orang yang ada di sebelah sini. Yes, dia adalah Sri Paus. Dan hari ini kita akan bahas gimana cara Gereja Katolik Roma memilih Paus. Nah, tapi sebelum itu kita mulai dengan apa dan siapa sih Paus itu? Nah, Paus itu atau dalam bahasa Inggris Pope adalah pemimpin tertinggi dari Gereja Katolik Roma, begitu. Berdasarkan tradisi, inaugural holder atau Paus pertama di dunia ini adalah Petrus yang merupakan salah satu dari 12 murid Yesus. Yesus sendiri mengubah nama Petrus menjadi Kefas yang artinya batu karang yang teguh. Selain sebagai pemimpin tertinggi dari Gereja Katolik Roma, Paus ini juga merupakan kepala negara dari City State Vatikan yang merupakan negara terkecil di dunia ini. Luasnya nggak gitu besar, cuma 0,44 km persegi atau 44 hektar. Untuk perbandingan, buat kalian yang pernah pergi ke Gelora Bung Karno, luas Gelora Bung Karno itu kurang lebih 5 kali lebih besar dari Vatikan. Nah, Vatikan sendiri itu negara yang terletak di dalam sebuah kota begitu. Jadi Vatikan terletak di tengah kota Roma yang merupakan wilayah Italia. Meskipun demikian, karena pengaruhnya terhadap 1,3 miliar umat Katolik yang ada di dunia ini, Paus itu selalu secara konsisten dari tahun 2010 sampai 2019 yang lalu itu selalu berada di urutan top 10 orang paling berpengaruh di dunia versi majalah Forbes. Untuk saat ini, Paus dijabat oleh seorang bernama Jorge Mario Bergoglio, atau yang lebih dikenal dengan nama Paus Francis, the first of his name. Wait, ini bukan Game of Thrones. Paus Francis atau Franciscus ini merupakan paus pertama yang berasal dari benua Amerika dan juga merupakan yang pertama berasal dari belahan bumi bagian selatan. Atau tepatnya, Paus Franciscus ini berasal dari Argentina. Nah, sebelumnya, sebelum menjabat sebagai paus, Paus Francis merupakan uskup agung dari ibu kota Argentina, yaitu Buenos Aires. Nah, sekarang kita akan bahas gimana caranya memilih paus. Jabatan paus biasanya merupakan jabatan seumur hidup sampai paus tersebut meninggal. Meskipun ada kemungkinan untuk mengundurkan diri, seperti yang dilakukan oleh pendahulu dari Paus Franciscus, yaitu Paus Benedict ke-16. Tapi hal ini bisa dibilang jarang, karena sebelum Paus Benedict ke-16 mengundurkan diri di tahun 2013 yang lalu, Paus sebelumnya yang mengundurkan diri adalah Paus Celestine kelima yang menjabat di tahun 1294 atau 700 tahun lebih yang lalu begitu. Biasanya saat Paus meninggal ada satu tradisi yang unik. Nah, ada satu tradisi unik berkaitan dengan meninggalnya seorang Paus. Jadi ada satu kardinal yang mengurusi urusan rumah tangga di Vatikan, Kardinal Camerlengo, dan dia akan memverifikasi kematian dari si Paus. Gimana caranya? Dia akan ambil palu perak, kemudian dia akan ketukan ke kepala Paus tersebut, sambil memanggil nama baptisnya sebanyak 3 kali. Nah, kalau misalkan nggak nyaut, jelas saja nggak nyaut, kan sudah meninggal gitu ya. Nah, artinya Paus dinyatakan meninggal. Nah, salah satu hal pertama yang akan dilakukan adalah mengambil cincin yang dimiliki oleh Sri Paus. Nah, cincin itu kan cincin sembarangan. Cincin itu disebut fisherman's ring dan cincin itu digunakan untuk memverifikasi dokumen-dokumen penting yang ada di Vatikan begitu. Nah, supaya nggak ada pemalsuan dokumen, maka cincin tersebut akan dihancurkan begitu. Kemudian dimulailah satu periode yang disebut dengan sede vacante atau vacant seat, di mana di saat itu nggak ada paus yang menjabat. Gak lama setelahnya, biasanya 15-20 hari kemudian dari meninggalnya paus, maka akan diadakan proses pemilihan paus yang baru yang disebut dengan konklav. Nah, konklav ini bisa diikuti oleh siapa saja dan kemudian bisa memilih siapa aja. Aku akan jawab satu-satu. Pertama yang bisa mengikuti konklav adalah the Prince of the Church, pangeran dari gereja, atau para kardinal. Tapi bukan semua kardinal, hanya kardinal yang usianya di bawah 80 tahun saja, begitu. Misalnya, konklav yang dilaksanakan di tahun 2013 yang lalu yang memilih Paus Francis, ada 205 kardinal di seluruh dunia. Nah, tapi yang bisa ikut, yang usianya di bawah 80, itu hanya ada 117. Dan yang ikut ada hanya 115. Jadi ada dua yang tidak mengikuti konklav. Salah satunya adalah Kardinal Julius Dharma Atmaja. Dari namanya harusnya kalian bisa tebak kardinal tersebut berasal dari mana. Ya jelas, dari Indonesia. Namanya aja Julius Dharma Atmaja. Nah, waktu itu dia nggak ikut konklav karena ada masalah dengan kesehatan penglihatannya, begitu. Para kardinal yang kurang lebih ada sekitar seratusan tersebut, yang berasal dari seluruh penjuru dunia,
akan berkumpul di satu tempat yang disebut dengan Sistine Chapel. Nah, di sana mereka akan mengisolasikan diri, memutuskan hubungan dengan dunia luar, dalam tanda kutip ya. Kemudian mereka memulai proses pemilihan paus yang baru. Di hari pertama konklav akan dilakukan 1 kali pemilihan, dan di hari seterusnya akan diadakan 4 kali pemilihan. 2 kali di pagi dan 2 kali di malam. Paus akan terpilih kalau ada calon yang berhasil mendapatkan suara super majority atau 2/3 suara peserta konklav. Terus gimana dengan dunia luar? Kapan kita tahu kalau ada paus yang sudah terpilih? Nah, jawabannya dari asap. Iya, dari asap. Kalau asap yang keluar dari Sistine Chapel tersebut berwarna hitam, artinya konklav belum berhasil memilih paus yang baru. Tapi kalau asapnya keluar warna putih, kayak begini, nah artinya paus yang baru sudah terpilih. Kemudian setelah paus yang baru terpilih, nanti akan ada seorang kardinal senior yang akan keluar, kemudian akan membacakan semacam pengumuman. Nah, ada satu kata-kata yang menjadi bagian tradisi. Kardinal senior tersebut akan mengatakan Habemus Papam. Seperti ini. French Cardinal Taurent stepped out to pronounce the ancient words. Habemus Papam. Lama kemudian, maka akan diikuti dengan paus tersebut akan keluar dengan baju yang baru, dengan baju berwarna putih, sedangkan bisa kardinal punya baju warna merah begitu, dan menyapa dan memberkati umat Katolik yang ada di Basilika Santo Petrus. Jadi gitu geng, secara gereja Katolik memilih paus yang baru. To sum up, paus akan dipilih melalui proses konklav yang diikuti oleh kardinal dari seluruh dunia. Kardinal tersebut akan memilih melalui surat suara yang rahasia. Nah, kemudian calon yang berhasil mendapatkan suara 2/3 atau super majority maka akan menjadi paus yang baru. Ia akan menjabat seumur hidup atau sampai mengundurkan diri. Jadi ada satu negara lagi yang dipimpin oleh semacam priest begitu. Ada yang bisa tebak negara mana? Coba kolom di komentar. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. See ya!